Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Dewi Purniasari dengan NIM 202111265 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 3G. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam dengan 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu konsepsi formal substantif hukum Islam. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Dan yang terakhir adalah konsepsi metode panggilan hukum Islam. Langsung saja kita mulai masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu A. Konsepsi formal substantif hukum Islam. Konsep Islam yang dimaksud adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad atau pemikiran para ulama. Di sini ada 2 pendapat pemikiran konsep hukum Islam. Yang pertama adalah pemikiran Islam Sakset. Hukum Islam dibatasi ruang dan waktu, yakni hukum Islam sebelum periode Umayyah dengan karakteristik hukumannya yang bersifat normatif sebagai hukum suci dan pembatasan hukum Islam pada akhir pemerintah Umayyah yang bersifat teknis dalam tataran hukum positif. Pemikiran yang kedua yaitu oleh Juhaya S. Praja. Penggunaan istilah fikih pada awalnya mencakup hukum-hukum yang berkenaan dengan keyakinan atau aqaid, maupun yang berkenaan dengan hukum-hukum praktis atau amaliyah dan akhlak. Oleh karena itu, dijumpai istilah al-fiqih al-akbar dan al-fiqih al-asgar. Dengan demikian, fikih memiliki makna yang sangat luas, yaitu mencakup semua hukum yang disyariatkan oleh Islam. Pada abad kedua Hijriah, muncul istilah fikih menurut ahli usul ahli fuqaha. Yang pertama yaitu dari Asy-Syairazi, dengan pengetahuan tentang hukum-hukum syara yang digali dengan ijtihad. Dan yang kedua yaitu para fuqaha. Pertama, memelihara masalah-masalah hukum syara yang praktis dan diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, yaitu kumpulan hukum syara. Lalu, pembahasan slide selanjutnya yaitu menurut ilmu hukum, terdapat berbagai makna hukum. Menurut Sarjono Sukanto dan Mustafa Abdullah merumuskan hukum dengan 9 arti, yaitu yang pertama, hukum dalam ilmu atau pengetahuan. Yang kedua, hukum dalam arti disiplin atau sistem pengajaran tentang kenyataan. Yang ketiga, hukum dalam arti kaidah dan norma. Yang keempat, hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis. Yang kelima, hukum dalam arti keputusan pejabat. Yang keenam, hukum dalam arti petugas. Yang ketujuh, hukum dalam arti proses pemerintahan. Yang kedelapan, hukum dalam arti perilaku yang teratur dan ajak. Dan yang terakhir yaitu yang kesembilan, hukum dalam arti jalinan nilai-nilai. Langsung saja kita masuk pembahasan selanjutnya, yaitu yang B, konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Di sini ada 3 pendapat. Yang pertama yaitu pendapat Sakset, berpendapat bahwa sumber hukum Islam pertama kali adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat, bukan Al-Quran dan As-Sunnah. Pendapat yang kedua yaitu kelompok Mu'tazilah yang berpandangan bahwa
salah benar, baik buruk, serta apa yang disuruh dan dilarang merupakan unsur yang menyatu dengan intelek manusia, sehingga adat bagi mereka dapat dipandang sebagai satu dari sekian banyak sumber hukum Islam. Dan yang ketiga, yaitu ahli tasawuf dan ahli fikih berpendapat bahwa prinsip-prinsip alat merupakan alat yang efektif untuk membangun hukum. Menurut Saset, bentuk hukum lainnya yang dilakukan oleh Arab pra-Islam yaitu pembagian harta pusaka. Dalam tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, terdapat ketentuan utama bahwa anak-anak yang belum dewasa dan perempuan tidak berhak mendapat harta pusaka. Sebab-sebab dan syarat-syarat memusakai pada zaman Arab Jahiliyah adalah yang pertama, yaitu pertalian kerabat atau khorobah, dan yang kedua, janji setia, muhalafah, dan yang ketiga yaitu adopsi atau tabani. Meskipun ulama berbeda-beda dalam menentukan periodisasi sejarah hukum Islam, hampir semuanya sepakat bahwa periode hukum Islam dimulai dari zaman Rasulullah sebagaimana dijelaskan pada topik periodisasi menurut sejarawan. Pada tahap ini adalah benar. Saset berpandangan bahwa adat atau tradisi pra-Islam dapat dijadikan sebagai sumber hukum, tetapi bukan sumber hukum Islam pertama, melainkan sebagai sumber hukum sekunder. Berikutnya, masuk pada pembahasan materi yang terakhir, yaitu yang C, konsepsi metode panggilan hukum Islam. Menurut Juhaya S. Praja, menjelaskan bahwa karena hukum Islam berdimensi uluhiyah, dalam arti ia adalah bagian dari agama, paling tidak ada pendekatan yang harus digunakan dalam penelitian tersebut, yaitu mencakup pendekatan teologi, pendekatan filsafat, pendekatan sejarah, dan pendekatan ilmu-ilmu sosial. Pendekatan teologi. Pendekatan teologi penting dilakukan dalam meneliti hukum Islam, didasarkan bahwa teologi bukan hanya mencoba menjelaskan bagaimana sesungguhnya pria dan wanita berbicara tentang Tuhan atau pembahasan Tuhan semata. Teologi meneliti aturan-aturan yang mengatur syariah fikih dan membedakan bentuk-bentuk ekspresi yang lebih baik dan ekspresi yang buruk, dan mencari definisi yang seimbang, suatu kegiatan yang dicurahkan pada dunia ini, suatu refleksi ketuhanan, menentukan secara jelas dan kohoren mungkin arti dan implikasi makna-makna yang terkandung dalam hukumnya. Jadi, dalam pendekatan teologi ini sangatlah penting dilakukan untuk meneliti hukum Islam. Pendekatan lain terhadap penggalian hukum Islam yaitu adalah pendekatan filsafat. Secara spesifik adalah filsafat hukum Islam. Pendekatan ini perlu digunakan sebagaimana dijelaskan menurut Juhaya S. Praja bahwa filsafat mempunyai tugas kritis, yaitu yang pertama, mempertanyakan kembali paradigma-paradigma ilmu yang telah mapan. Dan yang kedua, yaitu tugas konstruktif, yakni menjawab masalah-masalah yang tidak terpisahkan oleh ilmu
bahkan menyatukan kembali ilmu-ilmu yang telah berjalan sendiri-sendiri, seolah-olah tidak ada keterkaitan antara satu ilmu dan ilmu lainnya. Selanjutnya yaitu filsafat hukum Islam memiliki objek, baik teoritis maupun praktis. Objek teoritis filsafat hukum Islam adalah objek kajian yang merupakan teori-teori hukum Islam yang meliputi yang pertama, prinsip-prinsip hukum Islam. Yang kedua, dasar-dasar dan sumber-sumber hukum Islam. Yang ketiga, tujuan hukum Islam. Yang keempat, asas-asas hukum Islam. Dan yang kelima, yaitu kaidah-kaidah hukum Islam. Sementara, objek praktis filsafat hukum Islam meliputi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengapa manusia melakukan muamalah dan mengapa manusia harus diatur oleh hukum Islam. Yang kedua, yaitu mengapa manusia harus melakukan ibadah seperti salat. Dan yang ketiga yaitu apa rahasia atau hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah seperti puasa, haji, dan sebagainya. Pendekatan selanjutnya yaitu ada pendekatan sejarah dan pendekatan ilmu-ilmu sosial. Pendekatan sejarah yaitu metode yang digunakan oleh Sahaset dalam metode sejarah. Menurut analisis Sarjono Sukanto, pada dasarnya metode sejarah masuk dalam mazhab sejarah dan kebudayaan sebagai mata rantai sebelum sosiologi hukum lahir dari mazhab sociological jurisprudence. Dan yang terakhir yaitu pendekatan ilmu-ilmu sosial, contohnya yaitu ilmu sosiologi hukum. Demikian pemaparan materi dari saya dengan judul Sejarah Hukum Islam dalam Pandangan Pakar Hukum Islam. Jika ada salah dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.